Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Solihah. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali hari ini bersama Ustazah dengan pembelajaran tematik. Itu kita akan belajar tema 6 subtema 4. Bersama saya Ustazah Faiza dari SD Islam Tompo Kersan, Lumajang. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah anak, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Yaitu kita akan belajar tema 6 subtema 4 dengan judul bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, materi pelajaran yang akan dipelajari yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Yang pertama kita akan belajar tentang PPKN, yaitu mengenal dan menjelaskan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kenapa lingkungan harus dijaga? Iya, lingkungan harus dijaga agar tetap bersih dan sehat. Aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan harus dipatuhi. Misalnya, yang pertama, ada aturan di lingkungan masyarakat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga. Yang kedua, ada aturan di lingkungan sekolah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Yang ketiga, ada pula aturan untuk menjaga kebersihan sarana umum. Apa yang dimaksud sarana umum? Yaitu tempat yang digunakan untuk kepentingan bersama. Contohnya taman, perpustakaan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membacakan Ustazah ya. Menjaga kebersihan lingkungan dan menaati peraturan yang ada di lingkungan sangat bermanfaat. Yaitu manfaatnya kita bisa hidup dengan tertib dan nyaman. Tetapi jika kita tidak mematuhi aturan yang ada, hidup akan menjadi kacau. Nah, Ustazah akan memberikan contoh aturan menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Nah, ini harus dipatuhi oleh seluruh warga ya. Nah, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membersihkan lingkungan secara rutin. Yang mungkin bisa dilakukan dengan kerja bakti. Kemudian bersama-sama kita membersihkan selokan dari sampah. Supaya apa anak-anak? Ya, mencegah terjadinya banjir. Kemudian Ustazah akan memberikan contoh aturan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Tentunya, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, semua warga sekolah. Contohnya, bersama-sama kita membersihkan taman. Kemudian, kita juga harus menjaga kebersihan perpustakaan. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi supaya tidak banyak kuman. Dan yang terakhir, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan kelas kita supaya ketika kita belajar terasa lebih nyaman. Selanjutnya, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenal dan menanggapi kalimat pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang berisi
sebuah informasi. Bagaimana dengan aturan menuliskannya? Ungkapan pemberitahuan? Ya, yaitu harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, kalian juga dapat membuat kalimat tanggapan dari sebuah ungkapan pemberitahuan. Maksudnya, kalian juga bisa menjawab dari sebuah kalimat pemberitahuan tersebut. Untuk lebih jelas, Ustazah akan memberikan contoh ungkapan pemberitahuan. Contoh yang pertama itu Fitri datang terlambat ke sekolah. Kemudian, sampah yang dibuang di selokan dapat menimbulkan banjir. Ungkapan pemberitahuan selanjutnya yaitu Dedi gemar bermain sepak bola. Itu adalah sedikit contoh dari ungkapan pemberitahuan. Nah, sekarang Ustazah ingin memberikan contohnya dalam bentuk percakapan, yaitu ada ungkapan pemberitahuan dan ungkapan tanggapannya. Perhatikan ya, ada di situ dua anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang perempuan bernama Lani. Ya. Lani, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah sehat. Itu berkata seperti itu. Kemudian tanggapannya Lani yaitu, baik Benny, aku akan memberitahukan kepada yang lainnya untuk ikut membersihkan sekolah sebelum acara lomba berlangsung. Ya, jadi percakapan itu antara Benny dan Lani, ya. Benny memberikan ungkapan pemberitahuan, sedangkan Lani memberikan ungkapan tanggapan. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika, yaitu tentang membilang secara urut bilangan 40 sampai dengan bilangan 99. Nah, Ustazah sudah memberikan contoh, yaitu di situ bilangan 40, ya. Kita baca bersama-sama. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, baris yang kedua yaitu kalian bisa perhatikan yaitu angka 51 sampai dengan angka 60. Kemudian baris yang ketiga ada angka atau bilangan 61 sampai bilangan 70. Baris berikutnya yaitu bilangan 71 sampai dengan bilangan 80. Berikutnya bilangan 81 sampai dengan 90. Dan yang terakhir yaitu bilangan 91 sampai dengan bilangan 99. Anak-anak bisa mempelajarinya di rumah ya. Serta belajar menghafalkan dan menuliskan angkanya atau bilangannya. Kemudian sekarang Ustazah akan memberikan tentang hitunglah banyak benda. Ya. Nah, ada gambar ya, gambar bunga di situ. Kalian diberi pertanyaan untuk menghitung berapa jumlah bunga yang ada. Bagaimana caranya? Yaitu, perhatikan, ada beberapa baris ya mendatar. Kita hitung sama-sama baris yang mendatar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Coba kita perhatikan baris yang pertama, kita hitung bunganya ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap baris ya ada 10 bunga. Nah, baris yang kedua sama, ada 10 bunga. Baris yang ketiga, keempat, dan kelima sama, yaitu berisi 10 bunga. Jadi, baris yang pertama
kita bisa menghitung dengan 1 puluhan, baris yang kedua ditambahkan lagi 1 puluhan, ya, sampai dengan baris yang kelima, berarti ada 5 puluhan. Ditambahkan, ya, baris yang terakhir karena tidak sama kita hitung jumlahnya. Ada berapa bunganya? 1, 2, 3, 4. Nah, baris yang ke-1 sampai yang ke-5 yaitu berisi 5 puluhan dan baris yang ke-6 ada 4 satuan. Sehingga kita jumlahkan ada 54 bunga. Jadi anak-anak, untuk memudahkan kalian bisa menghitung masing-masing satu deret baris itu berisi berapa. Biasanya ada untuk memudahkan yaitu berisi 10. Nah, kita sebut dengan 1 puluhan. Tinggal menghitung menjumlahkan berapa baris, ya. Kemudian ada contoh lagi yaitu barisnya tidak mendatar tapi menurun, ya, ke bawah. Nah, itu ada gambar daun. Coba kita hitung. Satu baris saja itu ada berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ke bawah itu ada 10. Nah, sekarang kita hitung berapa banyak baris yang ada, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris, ya. Baris yang pertama sampai dengan baris yang ke-9 ada 10 masing-masing, ya, berisi. Nah, kita tinggal menambahkan 1 puluhan ditambah 1 puluhan. Nah, sampai dengan 9 baris. Berarti ada 9 puluhan. Ditambahkan dengan yang terakhir ada berapa daunnya? 1. Sehingga untuk memudahkannya itu jumlahnya adalah 91. Anak-anak bisa mempelajarinya di buku tema, ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang SPDP, yaitu membuat hasil karya seni dari bahan alam. Karya seni yang kali ini kita pelajari yaitu berasal dari bulu ayam. Nah, alat dan bahannya yang pertama harus ada bulu ayam, kemudian pensil, lem, kain flanel atau pita, kemudian gunting. Nah, kita akan membuat sebuah karya seni dari bulu ayam, yaitu sebuah pensil yang kita hias dengan bulu ayam, ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Itu yang pertama, siapkan bulu ayam, kemudian pensil, lem, pita, dan gunting. Berikan lem di sekeliling pensil bagian atas. Kemudian tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah dilem. Tak lupa lilit dengan pita agar rapi. Nah, itulah anak-anak, mudah bukan untuk membuat pensil yang dihias dengan bulu ayam. Nah, contoh karya seni bulu ayam yang lainnya apa? Nah, Ustaz akan berikan contoh, yaitu ada kalung bulu ayam. Kemudian pensil hias bulu ayam. Nah, yang ketiga, topi hias bulu ayam. Yang keempat, gantungan kunci bulu ayam. Nah, kalau anak-anak ingin warnanya berbeda, boleh. Bulu ayamnya diberikan warna terlebih dahulu supaya lebih menarik dan lebih indah, ya. Nah, itulah anak-anak dari yang kita pelajari di tema 6 subtema 3. Kalian bisa mengulangnya di rumah bersama ayah dan bunda. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.